Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kita semua baik-baik aja dan tetap semangat ya guys. Selamat datang di channel aku. Nama saya Nancy. Aku upload video baru setiap seminggu 2 kali ya guys. So, stay tune aja, jangan lupa di-subscribe juga biar kalian gak ketinggalan. Oke, kasus yang mau aku bahas kali ini berasal dari negara Cina, tentang seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun yang diculik, tapi setelah 33 tahun kemudian, anak ini berhasil bertemu dengan ibu kandungnya dengan menggunakan peta. Tentunya kisahnya ini menyedihkan banget ya, karena seorang ibu harus terpisah dengan anaknya selama puluhan tahun. Gak kebayang ya perasaan ibunya pada saat itu, pasti hancur banget. Agak mirip sinetron ya, tapi ini kisah nyata loh. Kisah lengkapnya kayak gimana sih? Yuk kita bahas. Kisahnya ini dimulai pada tanggal 24 Desember tahun 2021. Saat ada seorang pemuda asal Yunan Cina yang bernama Li Qingwei yang berusia 37 tahun sedang mencari orang tua kandungnya. Saat itu Li mulai men-share dan mengunggah gambar sketsa peta kampung halamannya di situs berbagi video yang bernama Douyin. Jadi Douyin ini TikTok ya teman-teman. Jadi sebelum TikTok ini populer di seluruh dunia, aplikasi Douyin ini sudah lebih dulu populer di Cina. Nah, akhirnya pihak developer atau perusahaan Douyin ini barulah meluncurkan Douyin versi internasional yang kita kenal sebagai TikTok. Jadi Li menggambar sketsa peta itu berdasarkan ingatan masa kecilnya. Li nggak bisa ingat nama tempat kelahirannya, nama orang tuanya, karena pada saat itu Li masih kecil banget ya teman-teman. Li menceritakan pada saat ia diculik dan terpisah dari orang tuanya, kronologinya seperti ini guys. Pada tahun 1989, Li ini main di halaman sekitar rumahnya. Nah, tiba-tiba ada tetangganya Li nih yang ngajak, "Li, yuk ikut paman yuk ke toko mainan, kita beli mainan ke sana, kita lihat-lihat aja dulu. Tapi kalau kamu suka, nanti paman beliin deh." Nah, pada saat itu Li seneng banget ya, langsung semangat. Namanya anak kecil ya teman-teman, ditawarin mainan itu pasti seneng banget dong. Dan ternyata Li ini nggak diajak ke toko mainan. Li malah dibawa keluar dari kota itu. Pada saat sampai di tujuan, Li ini melihat ada beberapa orang yang sudah menunggu di situ dan langsung membawa Li ini pergi. Li langsung menangis, kejer, teriak, dan manggil-manggil nama ibunya. Li juga memohon ke penculiknya ini, "Tolong aku mau pulang, bawa aku pulang, aku mau ketemu ibu." Tapi Li malah dibawa pergi jauh. Dan mirisnya Li ini dijual ke jaringan perdagangan anak. Kasihan banget ya teman-teman. Li dibawa ke provinsi Henan dan di sana ia dijual kepada keluarga yang akhirnya membesarkan Li. Jadi pada saat itu penculikan anak di Cina itu sudah sangat sering terjadi guys. Bahkan dalam setahun ada 20.000 lebih anak yang diculik. Banyak anak yang diculik sejak bayi ataupun balita, khususnya laki-laki ya guys. Kemudian dijual ke keluarga lain. Karena di Cina anak laki-laki itu punya nilai yang tinggi dalam tatanan sosial. Aduh, nggak kebayang ya, banyak banget orang tua yang mengalami penderitaan pada saat itu, terutama pada orang tua Li. Saat Li remaja, Li mulai mencari info nih tentang identitas dirinya. Li juga bertanya sama orang tua angkatnya, tapi orang tua angkatnya ini juga nggak tahu. Li juga berkonsultasi dengan database DNA tentang asal-usulnya, tapi nggak ada hasil juga. Tapi Li nggak mau nyerah, Li tetap berusaha. Li justru semakin semangat dan terinspirasi mencari orang tua kandungnya itu pada saat melihat kisah dari Guo Kangtang dan Sun Hayang. Jadi Guo Kangtang ini seorang ayah yang sangat terkenal ya. Guo mencari putranya yang hilang karena diculik dan berhasil bertemu dengan anaknya setelah 24 tahun. Jadi pada saat itu Guo Kangtang ini berada di depan rumahnya bersama anaknya.
Tiba-tiba ada orang yang datang mengambil paksa anaknya dan membawanya pergi. Serem banget ya. Sejak saat itulah Guo ini frustasi dan menghabiskan waktunya untuk mencari anaknya. Guo berkeliling mencari anaknya ke seluruh provinsi yang ada di Cina dengan menggunakan sepeda motor. Bahkan Guo yang bekerja sebagai petani rela menghabiskan seluruh tabungannya dan juga pendapatannya untuk mencari anaknya. Guo berkeliling sambil membawa foto anaknya yang sudah dicetak dalam sebuah bendera. Guo juga beberapa kali mengalami cedera patah tulang akibat terjatuh dari sepeda motor. Guo rela tidur di jalan, bahkan Guo seringkali dirampok pada saat perjalanan mencari anaknya. Guo berhasil bertemu dengan anaknya dengan cara melacak DNA-nya. Dan pelaku yang menculik anaknya juga ketemu, teman-teman. Luar biasa banget ya. Guo dan Sun Hayang untuk pertama kalinya bertemu di Provinsi Shandong. Dan tentunya beritanya ini viral banget, banyak media yang meliput pada saat itu. Benar-benar perjuangan ayah yang luar biasa ya teman-teman, rela ngelakuin apa aja demi bisa menemukan kembali anaknya yang hilang. Kisahnya ini bahkan dibuat menjadi film pada tahun 2015 yang berjudul Lost and Love yang dibintangi oleh aktor Hong Kong terkenal yaitu Andy Lau. Siapa sih yang nggak tahu Andy Lau? Luar biasa banget ya teman-teman. Kita kembali ke kisah Li Qingwei tadi ya guys. Nah ternyata Li mulai menggambar sketsa peta kampung halamannya pada saat Li ini masih kecil. Setiap hari katanya Li ini menggambar apa yang ada di ingatannya. Yang Li ingat saat bermain di sekitar rumahnya ada hutan bambu, ada kolam kecil, ada bukit, dan juga ada bangunan yang Li yakini itu bangunan sekolah. Li mulai menyempurnakan gambarnya pada Desember 2021 lalu. Li juga menggambar dengan sangat detail dan juga sangat hati-hati. Nah, pada saat itu Li mulai mendapatkan banyak saran nih dari temen-temennya. Li, kamu share aja gambar kamu itu ke aplikasi Douyin, siapa tahu itu bisa bantu kamu. Nanti saya bantu share juga deh. Katanya gitu. Dalam gambar dan video yang Li unggah, Li mengatakan, "Saya adalah seorang anak yang ingin mencari rumahnya. Saya dibawa ke Henan oleh tetangga saya sekitar tahun 1989 saat saya masih berumur 4 tahun. Ini adalah peta area rumah saya yang saya gambar berdasarkan ingatan saya waktu kecil." Li akhirnya men-share gambarnya ini tepat pada tanggal 24 Desember 2021 lalu. Dan akhirnya banyak banget orang yang lihat, ada puluhan ribu orang yang lihat, bahkan pihak kepolisian pun melihat dan ikut membantu Li. Gak tunggu waktu lama, polisi yang membantu Li akhirnya tahu kalau petanya itu mengarah ke sebuah desa dekat dengan pegunungan di Provinsi Yunnan bernama Chaotong. Polisi di Provinsi Yunnan langsung mendatangi dan membantu mencari orang tua kandung Li. Setelah sampai, polisi tanya-tanya nih ke orang sekitar, dan bener guys, berkat bantuan penduduk sekitar, akhirnya polisi berhasil menemukan seorang perempuan yang kemungkinan itu Ibu Li. Karena kisahnya sama, wanita ini juga pernah kehilangan anaknya saat anaknya ini masih berusia 4 tahun. Dan gambar petanya juga sangat mirip dengan suasana di sekitar rumah itu. Setelah ngobrol-ngobrol, polisi akhirnya menginstruksikan untuk video call terlebih dahulu. Saat video call itu, Li langsung menangis dan berkata, "Kamu pasti ibuku. Aku masih bisa mengenalinya. Mata, hidung kamu sangat mirip dengan aku." Sedih banget ya guys, aduh. Akhirnya Li dan ibunya untuk pertama kalinya bertemu pada tanggal 1 Januari 2022 kemarin guys. Pertemuannya ini
menyedihkan banget ya teman-teman. Sedih campur aduk, nggak nyangka juga bisa ketemu lagi setelah 33 tahun terpisah. Pada saat Lee sampai, Lee langsung sujud di kaki ibunya. Lee membuka masker ibunya dengan sangat pelan dan langsung memeluk ibunya. Adik-adik Lee juga seneng banget. Lee langsung diangkat oleh adik-adiknya pada saat pertemuan itu. Tapi sayangnya ayah Lee ini sudah meninggal ya teman-teman. Lee juga berkata seandainya ayah masih hidup, pasti ayah akan seneng banget lihat Lee pulang, sudah ketemu dengan ibu lagi. Polisi juga sampai sekarang berusaha mencari pelaku penculikan pada Lee Ching-wei guys. Semoga pelakunya cepet-cepet ketangkap ya guys, biar nggak ada korban lagi. Karena gara-gara pelakunya ini banyak banget kehidupan yang hancur. Luar biasa banget ya teman-teman, nggak ada yang mustahil di dunia ini, asalkan kita mau berusaha dan nggak menyerah. Kisahnya ini juga bisa jadi pembelajaran ya buat kita yang punya adik dan juga anak, untuk bisa lebih berhati-hati dengan orang sekitar. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar aku makin semangat membuat video baru. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!